Ya, baik. Karena sudah pukul 4 sore, mari kita buka kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur atas karenanya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di kajian kita pada sore hari ini yang alhamdulillah bertepatan pada Ramadan ke-11, hari ke-11 yang insya Allah teman-teman dan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita lantunkan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Ibu Siti Ngaisa, apa kabar Ibu? Insya Allah sehat Ibu ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita telah berkumpul lagi di kajian yang ke-12 yang insya Allah sangat luar biasa kajian kita pada sore hari ini. Temanya juga sangat luar biasa, yaitu Kun bil Quran Najman. Apa sih itu? Nah, nanti kita simak nih di kajian pada sore hari ini. Dan insya Allah tema kita pada hari ini akan dipandu oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Saiful Bashri LC Al-Hafiz, insya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, untuk memberkahkan kajian kita pada sore hari ini yang insya Allah sudah berkah karena bulan Ramadan, makin berkah lagi nih Bapak Ibu. Mari kita buka bareng-bareng bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita dengarkan pula lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abu Amrin. Kepada Ustadz Abu Amrin kami persilahkan. Ustadz, afwan. Tafadhol Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله. Baik, Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ustadz Abu Amrin yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan.
Baik Bapak Ibu semua, insya Allah pada hari ini kita telah kedatangan Ustadz kita di tengah-tengah kita di ruang Zoom kita pada sore hari ini yang akan membawakan sebuah materi yang sangat luar biasa, yaitu materi Kun bil Qur'ani Najman. Apa sih itu? Nah, nanti kita simak dan kita pelajari dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Muhammad Syaihul Bashri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Ustadz, insya Allah ya Ustadz, untuk membawakan materi yang sangat luar biasa. Dan mohon izin Ustadz untuk membacakan dan memperkenalkan Ustadz kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Ustadz. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah pada sore hari ini kita kedatangan Ustadz yang akan saya perkenalkan sedikit mengenai beliau. Yang akan membawakan materi pada sore hari ini yaitu adalah Ustadz Muhammad Syaihul Bashri LC Al-Hafiz. Ustadz kita pada sore hari ini, beliau adalah salah satu Ustadz yang aktif di Superhand dengan bidang spesialis Al-Quran dan tafsir. Dan Alhamdulillah Ustadz kita ini masih terhitung muda, yaitu masih berusia 26 tahun. Masya Allah. Afwan, Bapak Ibu semua, afwan saya keluar karena terganggu oleh sinyal, ada gangguan sedikit sinyal. Tadi sampai perkenalan Ustadz ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf Ustadz. Saya lanjutkan. Ustadz kita ini adalah lulusan S1 Fakultas Syariah LIPIA, Jakarta. Membuat ilmu Al-Quran dan tafsir beliau ini juga semakin bertambah begitu. Sejak semester pertama di bangku kuliah, beliau sudah berkeliling Indonesia sejak mengisi seminar dan talk show seputar menghafal Al-Quran di berbagai perguruan tinggi. Wah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, beliau juga banyak sekali prestasi yang telah dicapai, yaitu salah satunya adalah juara 1 nasional FQ, Cerdas Cermat Al-Quran, Hay'ah Alamiyah li Tahfidhi Al-Quran dan Wadi Mubarak pada 2011. Dan partisipasi internasional FQ Cerdas Cermat Al-Quran Hay'ah Alamiyah li Tahfidhi Al-Quran Arab Saudi Jeddah pada tahun 2012 dan juara 3 nasional MHQ 30 juz STQN Kemenak Indonesia Bangka Belitung pada tahun 2013. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai Ustadz kita pada sore hari ini yang insya Allah akan membawakan materi Kun bil Qur'ani Najman. Baik Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada Ustadz untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini kepada Ustadz Muhammad Syaihul Bashri LCM Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Aziz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi alafa baina qulubina
فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء خيرها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتلاوتنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap panitia acara, segenap panitia penyelenggara acara Ramadan Sehati dari pengurus lembaga Zakat Sukses bekerjasama dengan Fordai, Forum Dai Inspirasi, tempat para dai dan para ustadz berkumpul yang penuh prestasi dan inspirasi, Masya Allah. Yang kami hormati Ustadz Abdul Aziz selaku MC, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat acara Ramadan Sehati yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah, kita memuji Allah atas karunia dan berkat karunia dan rahmat Allah, sehingga kita bisa sampai pada penghujung hari ke-11 masuk ke hari ke-12 Ramadan ini. Kita sudah melewati ronde pertama, 10 hari pertama dari Ramadan, dan karenanya kita mesti melakukan introspeksi, melakukan muhasabah sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih, orang-orang salih terdahulu. Ketika sudah melewati hari-hari Ramadan, sudah ada banyak hari yang terlewat di bulan Ramadan, mereka melakukan muhasabah, introspeksi, apakah mereka sudah mampu memaksimalkan waktu yang ada, keberkahan yang ada, momen yang ada, waktu emas yang ada, apakah berhasil mereka maksimalkan atau tidak. Lalu hasil dari muhasabah, introspeksi tersebut, mereka kombinasikan dengan doa yang indah. Dengan satu doa yang indah di mana mereka berdoa minta kepada Allah, Allahumma inna kunna muqassirina fima madha fa ahsin lana ya rabbana fima yabqa. Ya Allah, sungguhnya kami pada hari-hari yang telah lewat sungguh amat kurang memaksimalkan waktu kami untuk beribadah, menghamba, membaca tilawah, menunaikan sedekah, bertasmih, bertahmid, bertahlil, berdiri di malam hari, meminta, memohon, memuji padamu ya Allah. Sungguh kami amat kurang. Kami lakukan itu semua pada hari-hari yang telah lampau. Maka ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah amal kami di hari-hari yang akan kami lakukan, yang akan kami hadapi, yang tersisa dari waktu yang ada pada kami ya Allah. Waktu Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Waktu Ramadan adalah waktu di mana para malaikat memanggil, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, para pencari kebenaran, para pencari keberkahan, yuk mari mendekat, datang, tunaikan niat baikmu. Wa ya baghi syarri aqsir. Adapun para pencari keburukan, para pencari kejelekan, orang-orang yang memiliki niat buruk dalam hatinya, tahan niat buruk itu, hilangkan niat buruk itu, hapuskan niat burukmu itu.
Kenapa? Walillahi utaqa'u minan nar. Karena sesungguhnya jika kalian mampu melakukan hal itu, Allah akan membebaskan kalian semuanya dari api neraka. Ketika kalian mampu memaksimalkan amal saleh di bulan Ramadan, mampu menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah untuk dilakukan, maka Allah akan membebaskan tengkuk kita, membebaskan semua badan kita dari api neraka. Bahkan buat mereka yang tadinya sudah tervonis, tadinya sudah tercatat di catatan nasibnya bahwa dia masuk neraka, namun karena dia memaksimalkan waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan, memaksimalkan ketaatannya di bulan Ramadan, lantas Allah cabut vonis itu. Allah angkat vonis itu. Semoga kita masuk menjadi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang terbebas dari vonis neraka. Amin. Bebas-bebasnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka para jamaah sekalian, para peserta Ramadan Sahati yang berbahagia dimanapun berada, di antara cara kita memaksimalkan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan, dan juga di waktu-waktu yang lain, namun bulan Ramadan secara khusus karena apa? Karena bulan Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah pembinaan, sekolah tarbiyah pembinaan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang bersyukur, agar kita menjadi orang yang benar, agar kita menjadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu misi dari adanya madrasah Ramadan. Sebagaimana yang Allah cantumkan di ayat-ayat puasa di surah Al-Baqarah ayat 183, 185, 186 dan 187. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Agar kalian bertakwa sama Allah, agar kalian bersyukur pada Allah, agar kalian menjadi benar dalam pikiran, agar kalian menjadi orang yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah ini membutuhkan manhaj, membutuhkan metode, dan salah satu metode itu adalah dengan mendawamkan lisan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Cara mendekat kepada Al-Quran sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, itulah cara yang Al-Fakir yang saya tuangkan dalam buku yang saya tulis dan kemudian jadi judul acara Ramadan Sahati pada hari ini, acara Ramadan Sahati seri ke-12, yakni Kun bil Qur'ani Najman, jadilah bintang dengan Al-Quran. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini adalah salah satu ikhtiar yang kami atau yang Al-Fakir yang saya tuangkan dalam buku yang saya tulis. Bisa dilihat ya, ini bukunya ya, Kun bil Qur'an Najman, seni menjadi bintang Al-Quran ala sahabat ya. Ini adalah buku yang Al-Fakir tulis tatkala Al-Fakir sedang di tengah-tengah menyelesaikan program sanad ya, bersama salah seorang guru kami dari Madinah Nabawiyah, dari Masjid Nabawi, bernama Fadilatul Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Semoga Allah merahmati dan menjaga beliau. Judul Kun bil Qur'ani Najman juga merupakan satu inspirasi yang kami dapatkan tatkala saya sedang belajar menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Saat itu pimpinan kami, guru kami, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, semoga Allah menjaga beliau, selalu berpesan kepada kami, para santri-santri yang gemar, yang sedang melakukan program, menjalani program hafal Al-Quran Karim, jadilah bintang dengan Al-Quran. Jadilah bintang dengan Al-Quran. Kun bil Qur'ani Najman. Karena apa? Karena banyak orang-orang di luar sana
ingin menjadi bintang, ingin menjadi orang yang terkenal, ingin menjadi orang yang berpengaruh, ingin menjadi orang yang bermanfaat buat di sekitarnya. Tetapi cara yang mereka tempuh adalah cara yang salah. Cara yang mereka tempuh adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan panduan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kemudian mereka menghalalkan segala cara semakin jauh dari apa yang Allah dan Rasul-Nya tuntun dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Maka kun bil Qur'ani najman adalah satu slogan yang diajarkan oleh guru kami dan kami simpan betul-betul. Jadi semboyan kami bahwa sebelum menjadi orang yang bermanfaat buat sekitarnya, menjadi orang yang paling baik sebagaimana janji Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat sekitarnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa untuk menjadi orang yang paling bermanfaat buat di sekitarnya adalah dengan melalui perantara wasilah Al-Qur'anul Karim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari yang terbaik di antara kalian. Yang paling baik di antara yang paling baik. Yang paling saleh di antara orang yang paling saleh di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang kemudian jadi semboyan kami. Lalu sejak 2 tahun lalu, di akhir tahun 2019 ya, 3 tahun lalu, kami mendapatkan tawaran untuk menulis buku di penerbitan buku Gramedia. Dan kami terima. Kami diminta untuk menulis buku tentang bagaimana menjaga hafalan Al-Quran, bagaimana seharusnya penghafal Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Kami diminta untuk menulis satu buku yang memotivasi dan mengingatkan kembali orang-orang, teman-teman, sanak saudara yang selama ini sudah berikrar, sudah mengikrarkan diri sebagai seorang penghafal Al-Quran, namun di tengah jalan mereka memutar arah, mereka berhenti dan memutar arah, tidak melanjutkan program tersebut. Maka dimulailah ikhtiar kami menulis buku ini. Dengan satu pemahaman bahwa yang namanya bintang itu dari awalnya sudah di atas. Sejak pertama kali diciptakan, bintang itu sangat jauh dari kita. Namun meskipun posisinya yang sangat jauh dari kita masih bisa melihatnya. Bahkan kemudian di malam hari, di tengah-tengah kegelapan, langit yang gelap menjadi begitu indah karena hiasan bintang yang ada yang kita lihat di malam hari. Ini adalah salah satu filosofi yang kami maksudkan ketika menentukan judul Kun bil Qur'ani Najman, bahwa menjadi bintang melalui Al-Quran adalah bagaimana kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal kita sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal kita harus optimis bahwa penghafal Al-Quran adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mulia di sisi orang-orang beriman. Tidak butuh pengakuan dari orang lain, tidak meminta orang lain untuk memuliakannya, tidak meminta agar orang-orang memuliakan mereka. Maka meningginya seorang penghafal Al-Quran dengan konsep Kun bil Qur'ani Najman ini berbeda dengan meningginya seorang penghafal Al-Quran pada umumnya. Seorang penghafal Al-Quran pada umumnya yang Al-Fakir amati di tengah-tengah masyarakat hari ini adalah orang-orang berlomba untuk menghafal Al-Quran, orang-orang berlomba untuk membaca Al-Quran, orang-orang berlomba untuk mensyiarkan dakwah Al-Quran. Namun mereka berfokus untuk mempromosikan diri mereka sendiri, tidak mempromosikan nilai-nilai Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal, yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan. Maka meningginya mereka, orang-orang yang salah niat, yang salah kaprah adalah meninggi bintang. Meninggi asap, bukan meninggi bintang. Bintang dari awal sudah ada di atas, sudah jauh, tinggi di atas. Tidak butuh pengakuan dan dia selamanya di atas.
Adapun asap, dia membumbung tinggi dari bawah, dari tanah terus ke atas sampai kemudian ketika di atas dia tertiup oleh angin dan kemudian hilang, tidak ada jejak, tidak ada bekasnya. Maka konsep kun bil Qur'ani najman, menjadi bintang dengan Al-Qur'an, yang pertama kali kita tanamkan adalah hendaknya seorang penghafal Al-Qur'an, hendaknya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya mencari penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menerima, Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, Allah Subhanahu wa taala sudah senang, maka Allah akan mengumumkannya di antara penduduk langit. Allah umumkan, wahai para penduduk langit, sesungguhnya aku telah mencintai fulan, aku telah ridho kepada fulan, aku telah senang pada fulan. Maka kalian harus mencintai dia, kalian harus senang pada dia, kalian harus bahagia karena dia. Maka para penduduk langit pun akan melakukan perintah Allah tersebut. Para penduduk langit yang terdiri dari malaikat-malaikat yang mulia, yang bercahaya, yang indah, yang baik-baik, mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an yang ada di dalam dada mereka. Saat itu malaikat pun akan membuat semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, baik yang berakal maupun tidak berakal, untuk ridho kepada para penghafal Al-Qur'an, untuk cinta kepada para penghafal Al-Qur'an, untuk berbahagia dengan adanya para penghafal Al-Qur'an. Ya. Dan menjadi selaraslah dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia amalkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan, dengan sebenar-benar panduan, maka dia akan senantiasa didukung oleh malaikat ma'as safarah. Dia akan senantiasa disokong oleh malaikat, dan nanti ketika di surga dia akan masuk juga di surganya Allah bersama para malaikat yang mulia, yang baik-baik, yang bercahaya. Adapun orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang payahan, orang-orang yang masih terus berupaya membenarkan bacaannya, terus-menerus berjuang menghafal Al-Quran di tengah kesibukannya, di tengah padatnya aktivitasnya, namun tidak pernah putus semangat dia dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia dijanjikan oleh Allah dengan diberi balasan 2 ganjaran, 2 pahala. Ya. Inilah kemudian bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para penghafal Al-Qur'an ketika para penghafal Al-Qur'an hanya mencari cintanya Allah, hanya mencari ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kami tulis di buku yang sederhana ini yang sudah beredar sekitar 1 tahun, 2 tahun malah ya. 1 tahun ya, 1 tahun. Dari tahun 2021, kami tulis dari akhir tahun 2019, kemudian selesai di pertengahan 2020 dan baru terbit di awal 2021 pada Februari. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah terjual sekitar berapa? 6.000, 7.000, dan alhamdulillah masuk ke jajaran bestseller di Gramedia bestseller nasional. Alhamdulillah. Kami tulis di buku ini bahwa yang menjadi fenomena pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin adalah semaraknya orang-orang untuk mendengarkan para penghafal Al-Quran yang indah, yang merdu suaranya, ya, yang berpakaian dengan pakaian yang bagus. Ya. Namun kemudian kita, saya dan kemudian semuanya lupa untuk melakukan introspeksi diri. Apakah kita benar-benar mengagumi Al-Quran karena Al-Qur'annya, ataukah karena orang yang membacanya? Apakah kita mengagumi cinta sama penghafal Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang dia baca, ataukah kita mencintai Al-Qur'an karena
para pembacanya. Ya. Lalu kemudian kami tulis di buku yang sederhana ini. Ya. Untuk lebih jelasnya saya minta izin share screen ya, Mas Abdul Aziz ya. Ya, Betul, Ustaz, betul. ya. Nah, kami tulis di buku Kun bil Qur'ani Najman ini tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para penghafal Al-Quran berupa prinsip-prinsip dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak berbicara tentang metode A, metode B, metode C, ya, tidak. Dan kita percaya adalah ketika orang melakukan prinsip-prinsip tertentu, dia tidak terikat pada nama metode, maka insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Di antara prinsip menghafal yang kami tulis di buku yang sederhana ini adalah hendaknya para penghafal Al-Quran, hendaknya orang-orang yang ingin menjadi bintang Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hendaknya dia memperbanyak tilawah hingga khatam. Hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang-orang yang kami karuniakan kepada mereka Al-Quran, mereka pastilah orang-orang yang gemar, pastilah mereka adalah orang yang gemar bertilawah dengan Al-Quran dengan hakut tilawah. Sebenar-benar tilawah. Mereka membaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, dan seterusnya sampai nanti juz 30 selesai. Terus dia dawamkan. Dan itulah bukti bahwa dia beriman kepada Al-Quran. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar dengan Al-Quran, yang menolak untuk dawam membaca Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Lalu kemudian prinsip yang kedua yang mesti dilakukan oleh para penghafal Al-Quran yang ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekedar terkenal, famous di kalangan manusia, tapi di kalangan langit dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran persis sebagaimana dia diturunkan. Bagaimana dengan tajwid? Bagaimana dengan tartil? Prinsip ini, prinsip yang kedua, ini adalah prinsip yang sering kali dilupakan oleh masyarakat di tengah-tengah kita yang gemar sekali mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka lebih fokus kepada maqamat, kepada indahnya suara, tapi mereka meninggalkan prinsip yang lebih utama, yaitu tajwid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad, kenapa Al-Quran tidak diturunkan langsung sekaligus? Ya. Kenapa Al-Quran mesti diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun? Allah kemudian menjawab pertanyaan keheranan orang-orang kafir musyrikin Quraisy saat itu dengan menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Dan demikianlah Al-Quran tidak kami turunkan secara sekaligus satu. Ya, sekali selesai, enggak. Ya, tapi Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Ini pun juga mengubah pemahaman kita, mengoreksi pemahaman kita yang memahami bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kalimat ini betul, tapi kurang sempurna. Saya ulangi, pemahaman kita Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ini kalimat yang betul, tetapi kurang sempurna. Bagaimana kalimat yang sempurna? Bagaimana pemahaman yang sempurna? Pemahaman dan kalimat yang sempurna adalah
Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan. Ya. Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan. Lalu setelah itu, selama 22 tahun Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di setiap kondisi, di setiap peristiwa, saat Nabi sedang sendiri, saat Nabi sedang bersama-sama para sahabat, bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama pasukannya, saat Nabi SAW sedang mukim, saat Nabi SAW sedang bersafar, saat Nabi SAW sedang berdiri, saat Nabi SAW sedang duduk, bahkan saat Nabi SAW sedang tiduran. Ini kemudian adalah cara Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan lalu yang jadi poin prinsip kedua menghafal ala kun bil Qur'an najman ini adalah dengan tajwid, saat Allah mengatakan di surah Al-Furqan tadi, ya, warattalnahu tartila, dan Al-Quran kami turunkan dengan cara kami tartilkan, kami baca dia dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah menajwidkan huruf, menajwidkan hukum-hukum, dan juga membaca sesuai wakaf ibtidaknya. Tempat di mana mereka berhenti, tempat di mana mereka memulai, mereka harus memperhatikannya dengan betul. Dengan cara itulah Nabi SAW membaca Al-Quran. Dengan cara itulah para sahabat membaca Al-Quran dengan tajwid. Lalu ketika mereka sedang menyelesaikan tajwidnya, baru mereka melancarkan dengan maqamat, ya, dengan maqamat. Nah, ini kemudian lagi-lagi yang sering orang lupa. Saya ulangi sekali lagi, ini orang kebanyakan saat ini, ya, mohon maaf nyun sewu, orang lebih gemar, lebih hafal dengan teori-teori maqamat, maqam soba, maqam jiharka, maqam sikka, maqam bayyati, maqam nahawan, ya, maqam kurdi, dan seterusnya. Tetapi lupa dengan yang lebih prinsip. Apa itu tajwid? Apa pengertian tajwid? Apa hukum-hukum tajwid? Bagaimana cara membacanya? Orang lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana menaikkan intonasi ketika baca Al-Quran, bagaimana menyedih-nyedihkan bacaan daripada meratakan mad, meratakan tajwid, meratakan dengung, dan seterusnya. Ini tentu adalah cara yang berkebalikan dengan cara yang dicontohkan oleh para bintang Al-Quran dari generasi para sahabat, di mana mereka lebih fokus mempelajari tajwid sampai sempurna, barulah mereka mempelajari bagaimana cara memperindah bacaan mereka. Prinsip yang ketiga yang kami inginkan melalui satu konsep kun bil Qur'ani najman ini, ya, adalah ketika orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mereka tidak mempelajari Al-Quran secara otodidak. Mereka mempelajari Al-Quran melalui arahan guru. Adanya guru. Guru. Ya. Tidak ada istilah menghafal Al-Quran sendirian, tidak ada. Anda bisa mempelajari, saya bisa mempelajari apapun sendirian. Saya bisa mempelajari satu bahasa itu otodidak. Cukup lihat YouTube, cukup lihat buku panduan, cukup perbanyak latihan, kemudian perbanyak praktek sendirian. Terus banyak bicara sama cermin. Belajar matematika pun begitu. Perbanyak latihan sendirian, contek teori, kemudian banyak yang praktek, banyak yang soal. Begitupun ilmu-ilmu yang lain. Hampir semua ilmu bisa dipelajari secara otodidak, kecuali ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran haruslah ada gurunya. Ya, dan ini lagi-lagi adalah hal yang perlu dikoreksi dari tengah-tengah masyarakat, di mana mereka lebih gemar untuk mempelajari Al-Quran dari YouTube, ya, dari Instagram misalnya, ya, meniru-niru bacaan Al-Quran, mengaku-ngaku bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pandai baca Al-Quran, padahal gurunya pun tidak tahu siapa. Gurunya YouTube, gurunya Google. Nah, ini tentu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lagi-lagi,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling pintar, manusia yang paling sempurna budi pekertinya, sifat-sifat khuluqiyah, sifat-sifat khalqiyahnya, tetap membutuhkan guru yang bernama Jibril alaihissalam. Para sahabat pun begitu, bintang-bintang Al-Quran, bintang-bintang Al-Quran, sebenar-benarnya bintang Al-Quran. Mereka tidak menghafal Al-Quran sendirian, mereka menghafal Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guru mereka. Maka hadirin hadirat yang Allah muliakan, hendaknya kita ketika ingin menghafal Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, memperbaiki tajwid kita dengan ikut program tahsin, dengan ikut program tajwid, ya, hendaknya carilah guru yang bisa mengarahkan. Karena berbeda antara orang yang menghafal Al-Quran dengan guru dengan orang yang menghafal Al-Quran tanpa guru. Sama-sama bisa menghafal, sama-sama bisa, karena pada prinsipnya Al-Quran itu mudah dihafal. Sebagaimana yang Allah janjikan pada surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Namun hafalan Al-Quran yang tidak diisyraf, di bawah bimbingan guru yang benar, hafalan Al-Qurannya pasti keliru, pasti salah, pasti banyak bolong-bolongnya. Dan hafalan Al-Quran yang banyak salahnya, maka itu tidak dianggap sebagai hafalan. Ya. Lalu kemudian prinsip yang keempat adalah adanya teman yang menguatkan. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran sendirian. Ya, harus ada teman yang saling memotivasi ketika kita lemah, ketika kita bosan, ketika kita futur, harus ada partner, di mana partner ini kita saling mengingatkan. Hal ini juga berlaku pada prinsip umum di agama ini, bahwa kita diajarkan oleh Al-Quran di surah Al-Asr bahwa agar kita beruntung, kita tidak bisa iman, kita tidak bisa beramal soleh sendirian, kita harus saling menguatkan, saling menasihati. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwa setiap manusia itu pasti dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, lalu kemudian mereka saling menguatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ini sangat berfungsi buat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Al-Fakir sendiri, penulis buku ini sendiri, sangat merasakan betapa menakjubkannya adanya teman. Ya, adanya partner dalam menghafal. Teman satu halaqah, ya, teman satu guru, ya. Dengan adanya melihat teman, wah ternyata dia lebih cepat menghafalnya, dia lebih lancar menghafalnya, maka kemudian kita pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Saat kemudian teman kita lemas, teman kita bosan, teman kita capek, melihat kita yang semangat, dia pun akan ikut semangat kembali. Ya, ini menakjubkan sekali tentang teman yang saling menguatkan. Prinsip yang berikutnya yang tidak kalah penting, bahkan kemudian saya letakkan di posisi kuadran yang dari 9 ini di tengah-tengah, ya. Ini ya, apakah itu? Luruskan niat dan tegakkan niat. Luruskan niat dan tegakkan niat. Dan ini yang saya terus nasihati untuk diri saya sendiri, yang pertama dan yang terakhir, dan juga untuk para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Islam dimanapun berada. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran dengan niat yang keliru. Tidak bisa. Karena apa? Karena niat yang keliru akan menghantarkan kepada maksiat hati. Maksiat hati tidak akan membuat hafalan Al-Quran bertahan lama di dalam hati. Ya. Bahwa banyak orang-orang yang sudah berniat menghafal Al-Quran, namun kemudian di tengah jalan dia putus, ya, dia tidak melanjutkan program hafalan Al-Qurannya. Berarti jangan-jangan karena tekadnya yang belum kuat. Berarti jangan-jangan karena azamnya yang belum menancap ke dalam sanubari, sehingga program mereka, perjalanan mereka bersama Al-Quran tidak tegak begitu lama, tidak berdiri selama-lamanya. Lalu yang berikutnya, prinsip dalam menghafal, berinteraksi dengan Al-Quran ala KBKN kun bil qira'in najman adalah hendaknya setiap mereka berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran bertahap dan tidak terburu-buru. Bertahap dan tidak terburu-buru.
Ya, jangan mengira bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang paling pintar itu menghafal Al-Quran dalam satu malam. Tidak. Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran dalam waktu 22 tahun. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad saat beliau terburu-buru mengikuti apa yang Jibril sampaikan kepada beliau. Kemudian Allah turunkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah kamu gerakan lidahmu terburu-buru hai Muhammad. Karena apa? Karena tugas kamilah yang membuat menjadikan Al-Quran ini kekal dalam hatimu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tidak boleh terburu-buru dalam menghafal Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh cepat-cepat, tidak. Cepat dalam menghafal Al-Quran itu anugerah, tapi cepat-cepat menghafal Al-Quran bisa jadi itu bisikan dari setan. Agar apa? Agar kita nggak lama-lama duduk sama Al-Quran. Prinsip ini kemudian juga saya jadikan catatan buat para penghafal Al-Quran yang merasa susah sekali hafalnya, lama sekali menghafalnya, lambat sekali menghafalnya, sudah diulang puluhan kali, nggak hafal-hafal. Sudah diulang ratusan kali, enggak lancar-lancar. Ketahuilah saudaraku, bahwa banyaknya kita dalam mengulang hafalan namun tidak masuk-masuk, tidak lancar-lancar, itu adalah cara Allah memuliakan Anda, memuliakan saudara. Kenapa? Karena ketika Anda semakin banyak mengulang, ketika Anda semakin banyak membaca, walaupun Anda tidak hafal, walaupun Anda tidak lancar, tapi pahala Anda amat sangat banyak, lebih banyak dari orang yang sekali membaca langsung hafal, lebih banyak, lebih besar daripada orang yang sekali membaca langsung lancar. Ya, selalu ada hikmah di balik kemampuan kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ya, bersyukurlah saat kemudian Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam membaca dan menghafal serta mengulang hafalan. Padahal Al-Quran nggak lancar-lancar juga, tetap bersyukur, tetap istiqamah, tetap bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada tahapannya, semuanya ada prosesnya. Tunggulah hingga Allah Subhanahu wa taala memilih kita setelah kita membuktikan niat dan tekad serta usaha yang kita lakukan. Prinsip yang berikutnya adalah kita tidak boleh terus-menerus nambah hafalan tanpa pernah mengulang apa yang sudah kita hafal. Maka melancarkan lebih utama dari menambah. Ini yang jadi musibah lagi-lagi para penghafal Al-Quran. Di mana para penghafal Al-Quran terus-menerus mengajar target ikut daurah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menghafal Al-Quran. Namun keluar dari daurah, keluar dari pelatihan, tidak ada Al-Quran yang bersisa di memori mereka. Karena apa? Karena mereka hanya fokus menambah, tidak pernah melancarkan. Karena apa? Karena mereka hanya fokus ziyadah, tapi tidak pernah murajaah. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW mengulang Al-Quran sebanyak 1 kali setiap tahun di bulan Ramadan. Para sahabat kemudian mengikutinya dengan mengkhatamkan Al-Quran setiap 40 hari, setiap 30 hari, setiap 10 hari, setiap 7 hari, bahkan ada yang setiap 3 hari sekali. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Rashid As-Sufi, ya, ulama kontemporer, ya, bukan sahabat Nabi, bukan. Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Kalau teman-teman, para hadirin Bapak Ibu cari di YouTube itu beliau, Masya Allah, luar biasa. Bacaan Qurannya indah sekali. Ya, beliau pakar qiraat, pakar tajwid. Mohon maaf. Ya, Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Itu luar biasa. Pakar qiraat asal Sudan, ya. Sekarang tinggal di Qatar. Masya Allah, baca Al-Quran dengan riwayat dan qiraat apapun bisa. Tanpa membuka mushaf, 30 juz, lancar. Beliau bercerita, tatkala beliau kuliah di Al-Azhar. Ya, beliau kuliah di Al-Azhar di Mesir. Beliau menghafal Al-Quran sejak kecil. Kemudian kuliah di Al-Azhar. Saat pulang ke Somalia, Somalia, bukan Sudan, ya, Somalia, ketemu sama orang tuanya.
Orang tuanya juga adalah penghafal Al-Quran. Sangat dekat sekali. Mengulang hafalan Quran ini sangat rajin sekali. Padahal sudah di usia tua. Saat kemudian dia pulang dari kuliahnya, sedang liburan. Ya, di kuliah di Al-Azhar, dia pulang ke rumahnya. Ayahnya kemudian bertanya kepada Abdul Rashid As-Sufi. "Wahai Abdul Rashid, apa yang kamu lakukan di Al-Azhar?" Syekh Abdul Rashid menjawab, "Wahai ayahanda, yang aku lakukan adalah aku mempelajari Al-Quran, aku mempelajari qiraat, aku mempelajari tafsir, aku mempelajari dasar Islam, yang aku bertemu dengan mata air ilmu Islam." Kapan terakhir kali kamu khatam? Berapa kali kamu khatam dalam 1 bulan? Syekh Abdul Rashid As-Sufi menjawab, "Wahai ayahanda, aku mengkhatamkan hafalan Quranku, memuraja hafalan Al-Quranku itu setiap 7 hari. Ya, setiap tujuh hari. Mendengar jawaban anaknya, mendengar jawaban Syekh Abdul Rashid As-Sufi, ayahnya ini langsung marah. Afi kulli sab'in takhtim? Apakah kamu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari? Iya, ayahanda, betul. Aku mau khatam Al-Quran setiap 7 hari. Artinya sehari sekitar 3-4 juz. Ya, 3,5 juz, 3 juz 5 halaman ya. Kamu benar, mengkhatamkan Al-Quran 7 hari, setiap 7 hari. Betul wahai ayahanda. Aku mau khatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, musibah besar wahai Abdul Rashid. Kaget. Loh, kenapa? Padahal 7 hari khotam itu ya caranya sahabat Nabi juga. Para sahabat Nabi mereka mengkhatam Al-Quran setiap 7 hari. Tapi ternyata buat standar ayahnya. Dan ini yang kemudian jadi titik balik beliau semakin rajin lagi murojaah, dan kemudian hari ini beliau menjadi pakar qiraat yang paling ternama, paling besar, paling ahli di Qatar sekarang tinggalnya. Akhirnya kata ayahnya, "Apakah kamu nggak paham apa yang saya tanyakan?" Ya. Ketika kamu menjawab, kamu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, itu berarti kamu baru ketemu sama ayat, 1 ayat, 2 ayat, itu setiap 7 hari. Apakah kamu bisa berpisah dengan orang yang kamu cintai itu selama 7 hari baru ketemu lagi? Saat itulah kemudian Syekh Abdul Rashid sadar, berarti saya berpisah dengan orang yang saya cintai setiap 7 hari. Baru ketemu lagi di hari ke-7. Baru ketemu lagi nanti di hari ke-7. Baca surah Al-Baqarah di hari pertama, baru nanti ketemu lagi di hari ke-8. Tidakkah kamu telah berdusta dengan cintamu kepada Al-Quran? Ya. Maka kemudian beliau pun sadar. Ya, bukan begini cara kita mencintai Al-Quran. Bukan begini cara membuktikan cinta kita sama Al-Quran. Cara yang benar membuktikan ya, kita mencintai Al-Quran adalah dengan bertemu dengan Al-Quran yang kita cintai lebih sering lagi. Ya, lebih sering lagi. Hingga akhirnya ayahnya berpesan, jangan lebih lama dari 3 hari. Hendaknya kamu melancarkan, mengulang semua hafalan Quranmu setiap 3 hari, 1 kali khatam. Setiap 3 hari, 1 kali khatam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini cerita saya dengar langsung dari wawancara beliau di salah satu YouTube ya. Tentu redaksinya nggak persis seperti itu, tapi ada poinnya adalah ayahnya marah ketika sang anak yang sudah hafal Al-Quran ternyata membutuhkan 7 hari untuk mengulang hafalan. Itu berarti dia meninggalkan kekasihnya itu 7 hari. Kenapa? Karena dia hanya bertemu 1 kali dalam 1 pekan. Setidaknya bertemu dalam sepekan itu 2 kali. Jadi 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, sehingga 1 pekan 2 kali khatam. Ya, Masya Allah.
Semoga kita bisa mengikuti. Poinnya adalah melancarkan. Ada banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita bagikan, dan teman-teman para hadirin hadirat bisa membacanya di buku ini. Dudukkan aja. Kemudian berikutnya, prinsip yang dua terakhir, saya cepat saja karena sudah mau jam 5, adalah hendaknya kita menghindari dan mengurangi maksiat. Lalu kemudian hendaknya kita mengiringi langkah kita bersama Al-Quran dengan memperbanyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang menyebabkan hafalan kita tidak berkah adalah karena kita banyak maksiat. Apa yang menyebabkan hafalan kita tidak terasa lezat? Karena kita tidak menyambungkan hati kita dengan sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Sambungkanlah hati kita ini ketika baca Al-Quran dengan sang pemilik hati, dengan sang pemilik Al-Quran, agar Al-Quran semakin lezat di dalam hati. Kurangi maksiat, hindari maksiat, agar hafalan kita semakin berkah. Jadi di antara foto-fotonya, saya ingin menutup dengan ini. Hadirin hadirat semuanya berbahagia dimanapun berada, para peserta kajian Ramadan sehati, ya. Kun bil Qur'an najman, hakikat jalan berliku para pejuang Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, ia memiliki rumus yang berbeda dari yang lain. Jika yang lain punya rumus, seberapa besar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula balasan yang kau terima. Maka rumus yang dimiliki Al-Quran ialah seberapa besar usaha yang kau keluarkan, berlipat-lipat balasan yang akan kau terima. Itu karena bukan makhluk yang membalas usahamu, melainkan pemilik seluruh alam semesta yang langsung mengganjarmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak kita, keturunan kita, ayah kita, ibu kita, sanak saudara kita, teman-teman terdekat kita menjadi orang-orang yang mulia karena Al-Quran, menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran dan dimuliakan oleh Al-Quran di dunia dan di akhirat. Barakallahu lakum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Yang kurang, yang salah mohon maafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Materi yang sangat luar biasa yang membuat hati kita tuh termotivasi untuk lebih mengenal dan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai materi barusan? Mungkin sebelum bertanya akan saya sedikit review atau mengulang tadi materi yang telah Ustadz berikan ya. Tadi Ustadz telah membawakan materi yang sama seperti judul buku karangan dari Ustadz atau karya dari Ustadz Syekhul Bashir yang berjudul Kun bil Qur'ani najman. Jadilah bintang dengan Al-Quran. Ada satu kata-kata yang membuat saya sangat bergejolak luar biasa, termotivasi sekali nih Ustaz. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan cara untuk menjadi orang yang bermanfaat tentu dengan wasilah Al-Quran. Jadi sangat mendorong kita untuk mencintai Al-Quran, mengenal Al-Quran, menghafal Al-Quran hingga menjadi ahlul Quran. Insyaallah. Dan tadi juga Ustadz memberikan tips menghafal ala KBQN atau Kun bil Qur'ani najman. Yang pertama adalah perbanyak tilawah hingga khatam, kemudian membaca dengan tajwid, indah dengan maqamat, kemudian ada guru yang mengarahkan ya, dan kemudian teman yang menguatkan, luruskan niat, teguhkan tekad, bertahap dan tidak terburu-buru, melancarkan lebih utama daripada menambah, hindari dan kurangi maksiat, dan yang terakhir adalah kemudahan itu diminta maka berdoalah. Sangat luar biasa itu salah satu
beberapa tips yang Ustaz Syaiful Bashir berikan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom chat ataupun bisa langsung aktifkan mic-nya untuk bertanya. Sudah ada yang bertanya di kolom chat Ustaz. Dari Fitri Nurhayati. Izin bertanya, Ustadz, saya lagi belajar membaca Al-Quran, tapi bacaan saya kurang baik sehingga bacaan saya masih terbata. Katanya kalau bacanya nggak baik, apa benar kita bakalan dapat dosa? Bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, sebelumnya terima kasih dulu atas pertanyaannya. Ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji bahwa kemuliaan Al-Quran itu tidak terbatas buat orang yang mahir saja, buat orang yang pandai membaca Al-Quran saja sudah lancar saja. Tapi buat orang-orang yang masih terbata-bata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Siapa yang membaca Al-Quran, namun dia terbata-bata, dia kesusahan, dia kepayahan, maka tetap ada pahala. Bahkan pahalanya ada 2. Pahala yang pertama adalah pahala 1 huruf diberi ganjar 10 ganjaran. Pahala yang kedua adalah pahala dia berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala menuntut ilmu. Maka bacaan kita yang terbata-bata tidak akan berdosa, bahkan malah bikin kita dapat pahala selama kita masih terus-menerus memperbaiki bacaan kita di hadapan guru yang kompeten, di hadapan guru yang membetulkan bacaan kita. Sebaliknya, bacaan kita ya akan berdosa kalau kita terbata-bata dan tidak ingin, catat baik ini, tidak ingin memperbaiki sama sekali, tidak punya niat untuk memperbaiki bacaan kita. Maka kalau seperti ini, maka betul, malah akan salah. Seharusnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja-puji bagi Allah. Karena salah bacanya Alhamdulillah. Segala kehancuran untuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia berubah makna. Mengubah makna kalau secara sengaja berdosa. Kalau tidak sengaja, insya Allah tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Fitri Nurhayati. Apakah masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Dipersilahkan. Baik, Fadol. Silakan langsung bertanya. Waalaikumsalam. Afwan Pak, suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz materinya hari ini dan motivasi. Hanya saja kebetulan Ana baru mungkin ada 20 menit yang lalu masuk Ustaz ya. Baru dapat infonya juga. Jadi gini Ustaz, sering Ana temui bahkan mungkin dari diri Ana sendiri Ustaz ya. Penghafal Al-Quran, atau banyak yang hafal Quran Ustaz. Tapi dari segi tahsinnya, tajwidnya itu Ustaz masih kurang banget gitu Ustaz. Jadi gimana pendapat Ustaz dengan orang yang bacaannya masih terbata-bata, terus tahsin, tajwidnya itu masih banyak yang salah, tapi dia ingin menghafalkan Al-Quran tersebut Ustaz, ayat-ayatnya. Kira-kira pendapat Ustaz gimana Ustaz? Apakah bagus atau harus perbaiki dulu sehingga bacaan itu benar, bagus, Bapak benar-benar bagus, baru mulai menghafal Ustaz. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ya, afwan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bacaan kita belum benar, masih terbata-bata, membaca panjang pendek belum tepat, masih sering keliru, yang dengung dibaca jelas, yang jelas dibaca dengung, maka sebaiknya tidak menghafal terlebih dahulu. Sebaiknya fokus mengikuti program pembenahan tajwid terlebih dahulu. Sampai kemudian bacaan kita sudah standar, dianggap lulus tahsin oleh guru yang kompeten, yang tahu mana bacaan yang tepat, mana bacaan yang salah, maka baru saat itulah kita menghafal Al-Quran.
Begitu. Jadi ada yang saya tulis di buku Kun bil Qur'an Najman ini, namanya membelai. Metode membelai. Ya, metode membelai. Apa itu membelai? Membaca Al-Quran, memnya membaca, be-nya itu benar, la-nya itu lancar, i-nya indah. Membelai. Membelai. Ya. Benar. Apa yang benar? Sesuai huruf. Kaidah tajwidnya benar. Makhrajnya benar. Sifatnya benar. Panjang pendeknya benar. Semuanya benar dulu. Baru kemudian setelah itu menghafal. Sampai lancar. Membelah. Lancar, lancar, lancar. Jangan ada salah. Tutup mushaf, nggak salah. Membuka mushaf, apalagi nggak boleh salah. Baru kemudian indah. Indahkan dengan apa? Indahkan dengan suara kita. Kita merendukan suara kita. Kita berusaha berupaya semasa mungkin agar ketika membaca Al-Quran itu merdu. Begitu. Jadi membelai. Benarkan tajwid, lancarkan hafalan, baru indah. Jangan dibalik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Membelai ya, Ustaz ya. Itu Bapak. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak ya Pak. Ya, Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi ini dari pertanyaan yang sama, pertanyaan dari orang yang sama, nampaknya dari Ibu Fitri Nurhayat kembali. Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya biar nafasnya panjang? Soalnya saya kalau ngaji nggak bisa nafas panjang. Bagaimana sih? Iya. Nafas itu seperti karet. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Saya jawab. Nafas itu seperti karet. Karet harus dipakai. Ya, karet itu harus dipakai biar kemudian dia makin lentur. Kalau karet itu nggak dipakai, dia kering, dia kaku, malah putus. Ya. Maka karet itu harus dipanjang-panjangkan. Berarti 10 cm, tarik lagi 15 cm, tarik lagi 20 cm, tarik lagi sampai 30 cm segini ya. Nah, baru. Nah, begitu pula nafas. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus memaksakan. Paksain aja dulu. Paksain. Contohnya gimana? Contohnya ya, saya kasih contoh. Misalnya surah Al-Hujurat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu wakafnya sempurna. Panjang nafasnya. Itu saya bisa panjang begitu, latihannya lama kali. Itu juga panjang-panjang betul sebenarnya. Panjang-panjang betul. Kalau belum kuat gimana? Paksain saja. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'd. Udah ngos-ngosan gitu kan. Paksain terus, ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni gitu. Paksain terus didorong. Ya. Kalau memang benar-benar di tahap-tahap awal, ya salah wakaf, salah ibtidah nggak apa-apa, asal mengulangnya di tempat yang tepat. Kalau misalnya wakaf inna ba'dadh-dhanni ulang saja. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Begitu. Jadi kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau bisa dilatih, paksain sampai nanti dia panjang sendiri. Ya. Kalau dia masih terus-menerus
panjang-panjang juga, maka nggak apa-apa. Berhenti saja di tempat yang Anda sanggup, kemudian ulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak, ya Mbak Fitri Nurhayati. Baik, mungkin cukup ya pertanyaannya. Mungkin yang apabila ingin bertanya, mungkin bisa menghubungi Ustadz. Ustadz, mungkin ada Instagram Ustadz, agar bisa Bapak Ibu sekalian, ya, jika ingin bertanya mungkin bisa langsung melalui Instagram Ustadz. Ya, boleh. Nama Instagramnya apa Ustadz? Afwan? Basyirun BASYIRUN Basyirun. Syirun. Ya, I-nya ada 2. Baik Ustadz. Basyirun BASYIRUN. Seperti itu Bapak Ibu. Jika Basyirun gitu Ustadz. Jika mungkin ada pertanyaan lain bisa langsung melalui Instagram Ustadz. Mungkin itu ya. Bisa dituliskan. No? Gimana Ustadz? Afwan Ustadz? B. Ada yang bisa dituliskan Ustadz? BASYIRUN. Basyirun. Ya. Seperti itu Ustadz ya. Sahih. Basyirun. Seperti itu. Makasih Mbak Novi atas bantuannya untuk mengetik di kolom chat. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu pertanyaannya. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui Instagram Ustadz. Terima kasih Ustadz telah bersedia untuk memberikan ilmu kepada kami, pada Ibu Bapak juga, kepada teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan memotivasi kita untuk selalu mencintai Al-Quran dan hingga kita menjadi ahlul Quran insyaallah. Kita telah sampai di ujung acara Bapak Ibu sekalian. Sebelum mungkin kita tutup, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan dokumentasi seperti biasa Bapak Ibu. Silakan mengaktifkan kameranya, yang bisa dan tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera silakan mengaktifkan kamera. Baik, insya Allah kita akan foto 2 kali. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang telah mengaktifkan kamera. Insya Allah menjadi tambah pahala buat kita semuanya. Baik Ibu Yani, tafadhol jika mungkin berhalangan mengaktifkan kamera. Baik, kita mulai. Hitungan 3, bilang buncis kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, buncis. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga berkah dan semoga puasanya dan ibadahnya lancar untuk sore hari ini. Baik, karena sudah dokumentasi, mungkin afwan, saya sedikit lupa, ada yang lupa Bapak Ibu. Yang belum absen, yang belum mengisi absensi, silahkan saya beri waktu dulu sebelum penutupan untuk mengisi absensi yang telah diberikan di kolom chat oleh Kakak Panitia. Baik, saya ulang. Silahkan mengisi Bapak Ibu absensi, saya kirim ulang. Silahkan. Jangan Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, sebelum penutupan masih saya beri waktu untuk mengisi absensi. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengisi absensi, karena nanti mungkin teman-teman panitia akan memberikan hadiah bagi Bapak Ibu yang paling sering untuk mengikuti kajian di program Ramadan Sehati ini. Dan mungkin informasi untuk kajian besok, insya Allah kita akan mengadakan kajian Tazkiyatun Nafs, yang itu akan membawakan tema penyebab doa tidak terkabul, yang akan diisi oleh Ustadz Haji Anwar Nasihin LC. Silakan Bapak Ibu tunggu hingga besok untuk kita mengikuti kajian. Kenapa sih doa kita tidak terkabul, atau mungkin kenapa sih doa kita susah terkabul? Nah, kita tunggu besok di kajian yang ke-12 insya Allah. Baik Bapak Ibu, karena udah di akhir, mungkin saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Akhirul kalam, ada taufik sekolah di Al-Hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Banyak, Bapak Ibu. Ustaz Abdul Aziz. Sampai Iya, jumpa Ustaz. lagi. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustadz.